Oke, selanjutnya kita masuk ke skizofrenia tipe hebefrenik. Nah, ini lumayan khas ya, jadi cukup gampang dibedakan dengan skizofrenia lainnya. Intinya dia ada triple bizarre. Jadi halusinasi auditorik yang aneh, atau ada waham yang aneh, dan juga disorganized behavior. Jadi sebenarnya kalau kita ngeliat pasien ini, satu kata, ini orang aneh gitu kita ngelihatnya. Biasanya dia onsetnya 15-25 tahun, orangnya ini tidak bertanggung jawab, lalu solitary, jadi dia cenderung menyendiri. Lalu pasien ini tuh hidupnya tanpa tujuan, hampa perasaan, lalu afeknya biasa dangkal, atau dia juga biasanya ada menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak wajar, misalnya jalan keluar nggak pakai baju, jadi banyak tindakan-tindakan yang aneh atau tidak appropriate lah ya di menurut culture atau budaya sekitar. Lalu pasiennya juga biasa giggling atau cekikikan atau suka senyum-senyum sendiri atau, ya suka senyum-senyum sendiri, cekikikan sendiri gitu, asik sendiri. Nah, dan dia juga hidupnya ini empty of purpose, jadi dia tidak memiliki tujuan hidup. Nah, jadi ini kelihatan banget ya tipe skizofrenia hebefrenik ini, kelihatan banget khas, pokoknya ini yang tipe yang aneh gitu. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai skizofrenia katatonik. Nah, di pedoman diagnostiknya dia harus ada satu atau lebih dari perilaku berikut yang mendominasi, yaitu pasiennya stupor, pasiennya gaduh gelisah, atau menampilkan posisi tubuh tertentu yang aneh. Contohnya adalah gambar di yang gejala-gejala negatif, terus ada rigiditas, jadi dia ada rigidity, atau waxy flexibility, jadi dia menampilkan gerakan-gerakan yang aneh gitu. Yang, waxy, jadi kayak kalau misalnya kita ngelihat patung lilin gitu, kita melihatnya dia tuh waxy gitu, kayak wax. Dan dia sangat fleksibel, tapi dia, bisa mempertahankan posisi itu berhari-hari sampai berbulan-bulan. Lalu yang terakhir adalah comment automatism, yaitu, berulang-ulang mengucapkan kalimat yang sama atau kata-kata yang sama. Oke, ini adalah contoh-contoh yang common dari catatonic behavior. Jadi misalnya rigidity atau stupor tuh, pasiennya berdiri aja bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan. Lalu ada juga performing strange movements, dia melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Lalu ada staying in uncomfortable position without shifting. Jadi ini ada, pasien yang beneran aku ketemu, dia itu, bertapa karena dia merasa ada alien yang mempengaruhi diri dia atau alien yang memata-matai dia dan mengharuskan dia untuk bertapa. Jadi posisi duduk dia itu seperti bersila di lantai dan dia mempertahankan posisi itu sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya dia ditemui di rumahnya dan kondisinya udah nggak mandi berbulan-bulan dan dia kakinya udah luka-luka karena dia mempertahankan posisi seperti itu. Nah, untuk pada pasien-pasien skizofrenia, dia tidak merasakan yang kayak, oh sakit, pegel gitu, enggak. Tapi dia bisa stay in uncomfortable positions. Lalu ada erratic atau extreme movements, dan juga echolalia, yaitu yang repetitif, ngomong hal yang berulang-ulang. Selanjutnya ada skizofrenia yang tidak terinci, yaitu skizofrenia yang tidak bisa dimasukkan ke kriteria diagnosis lainnya, yang di awal maupun skizofrenia yang di bobo ini. Lalu kita ada depresi pasca skizofrenia. Jadi pasien ini harus menderita skizofrenia terlebih dahulu selama minimal 12 bulan terakhir, namun saat ini dia gejala depresifnya sangat menonjol, dan mengganggu minimal 2 minggu. Nah, apa aja sih gejala depresif? Nanti kita akan bahas di F3 atau di mood disorders. Lalu ada skizofrenia residual. Nah, di skizofrenia residual ini sangat mirip dengan simplex, tapi bisa dibedakan. Kalau yang residual, dia itu gejala negatifnya menonjol, jadi yang kayak menarik diri, ngomongnya sedikit. Namun sebelumnya dia sudah pernah didiagnosis skizofrenia dengan gejala positif. Sedangkan untuk skizofrenia simplex, pasien ini tidak pernah ada riwayat gejala positif, jadi dari awal diagnosa dia selalu ada gejala negatif aja. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya residual itu kayak gejala sisa gitu. Oke, selanjutnya kita move on ke selanjutnya yaitu skizotipal. Nah, ini apa nih? Banyak banget tulisannya. Oke, jadi kita bakal highlight yang poin-poin penting aja.
ini adalah poin-poin penting. Jadi, harus ada 3 atau 4 gejala berikut secara terus-menerus atau episodik selama minimal 2 tahun, skizotipal. Oke, jadi ada apa aja di skizotipal? Ada afek yang tidak wajar, bisa aja afeknya jadi datar, dia diem aja, atau berperilaku atau penampilannya itu aneh, eksentrik. Lalu ada hubungan sosial yang buruk, atau dia cenderung, lebih suka menyendiri gitu. Lalu dia memiliki kepercayaan yang aneh, atau lebih ke arah magis, dan biasanya tidak serasi dengan norma budaya setempat. Jadi, budaya dia di sekitar itu tidak ada yang memiliki kepercayaan itu. Lalu dia juga mungkin bisa aja curigaan dan memiliki ide paranoid, lalu bisa ada body dysmorphic juga, ada persepsi seperti personalisasi, derealisasi, memiliki pikiran aneh. Namun tidak pernah pasien ini bisa dimasukkan ke diagnostik si skizofrenia karena dia itu biasanya tidak ada gejala psikotiknya. Jadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan dengan satu kata, ini juga orang yang aneh, tapi anehnya masih dalam batas semacam wajar. Kalau yang tadi skizofrenia hebefrenik itu kelihatan banget ya, anehnya kayak dia nggak pakai baju, lari-lari keluar, senyum-senyum. Kalau ini adalah orangnya kita ngelihatnya aneh, tapi tidak sampai aneh kayak gitu. Karena dia tidak bisa, nggak ada gejala psikotiknya. Jadi dia hanya memiliki kepercayaan magis, kepercayaan yang aneh. Oke, selanjutnya adalah gangguan waham menetap. Nah, ini kepercayaan yang tidak bisa dibantah. Waham itu kan kepercayaan yang tidak bisa dibantah dan tidak sesuai dengan kepercayaan atau budaya setempat selama minimal 3 bulan. Dan tidak ada riwayat penyakit otak atau gejala skizofrenia lainnya. Nah, contohnya adalah gambar yang di sebelah sini, dan ini pernah keluar di soal OSCE. Jadi, pasien ini merasa suaminya tuh selingkuh. Lalu pada saat ditanya, kenapa ibu bisa berpikir demikian? Dia bilang, "Ya saya nggak tahu, tapi saya yakin kalau suami saya selingkuh." "Oke, ada buktinya nggak, Bu?" Dia bilang, "Enggak, saya nggak ada buktinya, tapi saya tahu suami saya selingkuh." Lalu kita udah kasih bukti, kita kasih faktanya, tapi pasien ini tetap tidak bisa dibantah lagi kepercayaannya. Dia tetap percayanya bahwa suaminya selingkuh. Itu namanya gangguan waham menetap selama minimal 3 bulan. Tapi dia tidak ada gejala psikotik ya, nggak ada halusinasi. Cuman dia memiliki satu kepercayaan yang itu aja dan tidak bisa dibantah. Nah, DD-nya apa nih differential diagnosisnya? Yaitu gangguan psikotik akut dan sementara, dan bedanya di jangka waktunya ya. Kalau menurut PPDGJ, dia kurang dari 2 minggu, kalau menurut DSM-D itu kurang dari 1 bulan, dan biasanya gejala psikotik akut atau sementara itu berkaitan dengan stres, namun tidak selalu ya. Dan tidak bisa dibilang itu sebagai kriteria diagnostik juga kalau dia ada berkaitan dengan stresnya, namun biasanya dipicu oleh stres dan mengganggu aktivitas. Oke, selanjutnya adalah gangguan waham induksi, atau nama lainnya adalah folie du dan folie mas. Nah, ini adalah 2 orang atau lebih yang mengalami waham yang sama. Nah, biasanya di kondisi seperti ini hanya ada 1 orang aja yang memiliki gangguan psikotik, namun dia bisa menginduksi ke anggota pasif lainnya. Jadi, kalau pasien ini dipisahkan, di grup ini dipisahkan, biasanya mereka akan sembuh, kecuali yang memiliki gangguan psikotik ini. Nah, contohnya adalah misalnya nih di satu kelas ada satu pasien yang kesurupan gitu, terus tiba-tiba satu kelas ini juga ikutan kesurupan. Atau misalnya di film kedokteran, New Amsterdam, kalau ada yang nonton, itu ada tuh satu kali satu episode di mana pasiennya ini, muntah. Terus tiba-tiba pasien yang lain juga muntah. Jadi dia berpikir, "Hah, ini kayaknya ada keracunan, keracunan sesuatu, atau ada gas yang leaking, ada gas yang bocor." Tapi setelah diinvestigasi tidak ada. Lalu akhirnya mereka dipisahkan di ruangan yang berbeda, tiba-tiba simptomnya membaik. Nah, jadi kita, bisa tahu nih, oh ternyata itu bukan gejala simptomatik atau gejala organik ya, ini adalah sebuah, mass hysteria atau folie mass, gitu. Selanjutnya adalah skizoafektif. Nah, skizoafektif ini dari namanya aja, dia berarti ada gangguan skizofrenianya, dan dia juga ada gangguan afektifnya atau gangguan mood secara bersamaan. Nah, seperti gangguan mood, itu dibagi menjadi 3 tipe, ada yang tipe manik, tipe depresif, dan juga tipe campuran.
Manik artinya yang afeknya meningkat, dia irritable, gelisah. Kalau dia yang tipe depresif artinya dia gejala depresi ya, selama minimal 2 bulan. Ada juga yang tipe campuran itu yang skizofrenia dan bipolar. Nah, ini adalah tata laksana farmakologi secara singkat aja atau yang paling sering kita pakai biasanya, itu ada haloperidol. Haloperidol itu golongan yang tipikal antipsychotic drugs. Nah, untuk dosisnya untuk yang akut, kita kasihnya secara intramuskular. Misalnya pasiennya ini lagi yang teriak-teriak, yang lagi tidak bisa diatur, nah itu kasihnya secara intramuskular bisa 5 miligram. Namun, untuk maintenance-nya bisa per oral 2-20 miligram. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa tipikal antipsychotic drugs itu memiliki efek samping extrapyramidal symptoms. Dia bisa akitisia, jadi kayak gelisah pasiennya, bisa dyskinesia tardif, yaitu gerakan mengecap-ngecap berulang-ulang, atau lehernya yang gerak-gerak berulang-ulang, ada distonia akut, lehernya terpuntir, kayak terkilir gitu, mata